Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Kita lanjutkan bahasan kitab Minhajul Muslim di bab keempat tentang ibadah. Dan bahasan kita masih bahasan salat berjamaah. Nah, kali ini kita akan bahas tentang masbuk. Istilah masbuk ini insyaallah ta'ala istilah yang masyhur. Bagi yang belum mengetahui, masbuk adalah orang yang tertinggal oleh makmum. Orang yang tertinggal oleh atau dari imamnya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi pembahasan kita ini terkait dengan hukum-hukum orang yang masbuk dalam salat berjamaah. Baik, yang pertama, apabila seseorang yang akan sholat masuk ke dalam masjid dan mendapati sholat tersebut telah ditegakkan, maka wajib baginya untuk masuk segera bersama dengan imam dalam kondisi bagaimanapun yang didapatkan dari imam tersebut, baik itu ruku ataupun sujud, duduk ataupun berdiri, demikian ya. Maka bukan menunggu ya, kecuali kalau menunggu itu ada maslahat yang sebenarnya bukan menunggu tapi melakukan sesuatu yang terkesan menunggu ya. Lantas ya nanti baru dia bisa masuk kepada sholat tersebut bersama dengan imam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ata ahadukumus salata wal imamu ala halin falyasna kama yasna'ul imam." Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian datang kepada sholat sementara imam dalam satu kondisi, maka hendaklah dia lakukan sebagaimana apa yang dilakukan oleh imam.
Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini sebagaimana juga yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza sami'tumul iqamata famshu ila salati wa 'alaikumus sakinatu wal waqar." Apabila kalian mendengarkan iqamat, maka berjalanlah menuju salat, maka berjalanlah menuju salat. Dan hendaklah kalian itu tenang dan berwibawa. Wala tusri'u, dan jangan kalian tergesa-gesa. Fama adraktum fasallu, apa saja yang kalian dapati maka salatlah. Wa ma fatakum fa'atimu, dan apa saja yang terluputkan ya dari kalian maka sempurnakanlah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, berikutnya kita akan menyebutkan pembahasan berikutnya, yaitu mendapatkan jamaah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, perlu dibedakan antara mendapatkan keutamaan salat berjamaah dengan mendapatkan hukum salat berjamaah. Ya. Ini harus dibedakan para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Karena sebagian orang ya, mereka menyamakan mendapatkan jamaah ini, mereka samakan, dipukul rata. Ya, sama saja bagi mereka. Maka kita dapatkan mereka pun ketika ternyata mendapatkan imam di rakaat terakhir dalam kondisi tasyahud akhir, maka mereka pun menanti sholat sendiri, menanti imam selesai dalam kondisi mereka tidak mengikuti agar nanti bisa sholat sendiri, demikian. Nah, ini sebuah kesalahan ya. Lihat kata Nabi SAW, fama adraktum fasallu, apa saja yang kalian dapatkan dari sholat itu maka sholatlah. Jadi bukan menunggu. Nah, seperti itu. Nah, dikarenakan juga kesalahan di dalam memahami dua hal yang berbeda namun disamakan, yaitu antara mendapatkan keutamaan sholat berjamaah dengan mendapatkan hukum sholat berjamaah ya. Kita katakan para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, orang yang mendapati imam sholat di rakaat terakhir, imam sudah rakaat terakhir, lalu imam dalam kondisi duduk tasyahud akhir. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kalau seseorang dia masuk mengikuti imam dalam kondisi imam tasyahud akhir, duduk terakhir, maka orang ini dia mendapati keutamaan salat berjamaah walaupun dia tidak mendapatkan hukum satu rakaat dari salat berjamaah. Bisa dipahami ya? Ya, semoga bisa dipahami. Nggak sulit kok bahasa yang saya gunakan ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, di sini butuhnya kita memahami dua hal yang berbeda ini, jangan disamakan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, mendapatkan jamaah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah mendapatkan keutamaan salat berjamaah, yaitu mendapatkan
kebersamaan dengan imam di sebahagian dari sholat, walaupun di duduk tasyahud akhir sebelum salam. Ini pendapat jumhur ulama, dari ulama mazhab Hanafi, Hambali, dan ini pendapat yang sahih dari menurut ulama Syafi'i dan sebagian ulama Maliki. Demikian. Dan ini yang benar, karena andaikan orang tersebut tidaklah mendapatkan keutamaan sholat berjamaah dengan hal tersebut, ya tentunya ya tidak boleh untuk diikuti. Demikian. Hadis untuk hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya. Tadi sudah kita sebutkan, tapi tidak mengapa kita ulangi lagi. Nabi SAW bersabda, "Idza sami'tumul iqamata famshu ila salati wa 'alaikumus sakinatu wal waqaru wa la tusri'u." Kata Nabi SAW, apabila kalian mendengarkan iqamat, maka berjalanlah menuju salat dan hendaklah kalian tenang dan berwibawa, dan jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Fama adraktum fasallu, maka apa saja yang kalian dapatkan bentuk salatnya, maksudnya dalam kondisi apapun imamnya, apakah ruku, sujud, berdiri, duduk, demikian. Maka fasallu, kata Nabi SAW, maka salatlah kalian, ikuti maksudnya. Wa ma fatakum fa'atimmu, dan apa saja yang terluputkan dari kalian maka sempurnakanlah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis yang berikutnya adalah hadis dari seorang sahabat Nabi SAW, penduduk Madinah. Dari Nabi SAW, annahu sami'a khafkhana alayya wa huwa sajidun. Dari Nabi SAW bahwasanya beliau mendengar derap sandalku, katanya, dalam kondisi beliau sujud. Maka tatkala falamma faragha min salatihi, maka tatkala selesai dari salat beliau, qala, beliau mengatakan, man hadzal ladzi sami'tu hafqana alaihi, siapakah orang yang aku dengar derapan langkah sandalnya, kedua sandalnya? Qala ana ya Rasulullah, katanya, aku wahai Rasulullah. Fama sana'ta, maka Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah engkau lakukan? Qala, maka ia mengatakan, sahabat ini mengatakan, wajadtuka sajidan fasajadtu, aku dapati Anda itu sujud, maka aku pun sujud. Faqala, maka Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, hakadha fasna'u, hakadha fasna'u wa la ta'taddu biha, demikianlah yang semestinya kalian lakukan. Apa itu? Ya dalam kondisi sujud diikutin sujud, jangan ditunggu, ya. Ketika mendapati ruku, ya ruku, ya jangan ditunggu, ya. Hakadha fasna'u, demikianlah yang mestinya kalian lakukan. Wala ta'taddu biha, ya, namun jangan kalian hitung dia. Jangan kalian hitung, maksudnya jangan dihitung sebagai satu rakaat, karena dapati cuma sujud. Man wajadani raki'an aw qa'iman aw sajidan falyakun ma'i ala hali allati ana 'alaiha. Kata Nabi SAW, siapa saja yang mendapati aku dalam kondisi ruku maupun berdiri ataupun sujud, maka hendaklah ia bersamaku, ya, dalam kondisiku tersebut yang aku berada di atasnya, ya, yang aku berada dalam kondisi tersebut. Demikian, ya. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah
Dan ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Sanadnya sahih, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya, Nabi mengatakan yang artinya siapa saja mendapatiku dalam kondisi ruku ataupun berdiri maupun sujud, maka hendaklah dia bersamaku, ya, dalam kondisiku tersebut yang aku berada di atasnya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Namun tentunya pahalanya itu lebih rendah ketimbang pahala orang yang mendapatkan sholat tersebut dari awal. Itu tentu, ya. Ya jangankan seperti itu, mendapatkan sholat mungkin di rakaat yang keempat saja, satu rakaat mungkin didapatkan karena dia semenjak awal imam naik ke rakaat keempat, maka dia pun naik ke rakaat keempat. Kita ulangi, ketika imam naik ke rakaat keempat, dia baru masuk, ya, untuk salat berjamaah. Demikian. Nah, tentunya ini lebih besar pahalanya ketimbang orang yang mendapati, ya, imam itu di tasyahud akhir. Demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, berikutnya yang kedua adalah mendapatkan hukum berjamaah. Dan apa yang menjadi konsekuensinya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maksud mendapatkan hukum jamaah adalah, hukum salat berjamaah adalah tetapnya hukum yang berdampak kepada pengkategorian orang tersebut menjadi makmum bagi imam, seperti sujud sahwi bersama dengan imam, ya, begitu juga salat Jumat 2 rakaat, demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, pendapat yang paling tampak dari pendapat para ulama bahwasanya hukum salat berjamaah itu tidaklah ditetapkan kecuali dengan mendapatkan satu rakaat yang sempurna bersama dengan imam, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man adraka rak'atan minas salati faqad adrakas salah." Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, siapa saja mendapatkan satu rakaat dari sholat itu, maka sungguh dia telah mendapatkan satu sholat. Maksudnya dia mendapatkan sholat tersebut. Nah, ini adalah pendapatnya Imam Malik, mazhabnya Maliki, ya, dan dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, pertanyaannya, bagaimana mendapatkan, ya, rakaat itu? Dikatakan mendapatkan satu rakaat bagaimana? Ya, nah disinilah para ulama mereka berbeda pendapat, ya, tentang kadar yang dengannya makmum itu dikatakan mendapatkan satu rakaat bersama dengan imam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, di sini ada dua pendapat, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ada dua pendapat. Yang pertama, pendapat pertama adalah, ya, mendapatkan satu rakaat bersama dengan imam itu adalah dengan cara mendapatkan rukuknya bersama dengan imam. Jadi dengan mendapatkan rukuknya bersama dengan imam, nah baru bisa dikatakan dia mendapatkan satu rakaat. Ini menurut pendapat yang pertama. Ini pendapat jumhur ulama.
Ulama empat mazhab berpendapat seperti ini dan yang lainnya. Dan ini pendapat ya Ibnu Umar, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Sabit dan yang lainnya dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mana dalilnya? Yang pertama adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Man adraka rak'atan minas salati faqad adraka shalah." Hadis Bukhari Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang mendapatkan satu rakaat dari salat itu, maka sungguh dia telah mendapatkan salat itu. Nah, para ulama dengan pendapat seperti ini membawakan lafaz rakaatan, satu rakaat itu maksudnya adalah ruku. Ya, jadi dipahami adalah dia ruku. Jadi rakaatan maknanya adalah ruku. Sama asal katanya yaitu raka'a, ya, rakaatan. Jadi dengan cara mendapatkan ruku, maka itu dianggap sudah mendapatkan satu rakaat, demikian, ya. Pemahaman seperti ini dikuatkan dengan riwayat Ibnu Khuzaimah rahimahullah dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana ada lafaz bunyi seperti ini. Man adraka rak'atan minas salati qabla an yuqima al-imamu salbahu faqad adraka. Siapa saja yang mendapatkan satu rakaat dari salat tersebut sebelum imam itu meluruskan punggungnya, sebelum bangkit begitu maksudnya, maka sungguh dia telah mendapatkan salat. Maka sungguh dia telah mendapatkan salat maksudnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya rakaat itu adalah ruku maksudnya. Baik ya, ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu' dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ji'tum ila salati wa nahnu sujudun fasjudu wa la ta'udduha syai'an wa man adraka rak'ata faqad adraka shalah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya, apabila kalian datang menuju salat dalam kondisi kami sujud, maka sujudlah. Namun janganlah anggap ia sedikit pun. Maksudnya jangan dihitung satu. Siapa saja mendapatkan satu rakaat, maka sungguh dia telah mendapatkan salat tersebut. Demikian. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Daruqutni, Al-Hakim, Baihaqi. Namun sayang hadis ini ya didhaifkan oleh sebagian ulama. Namun Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala menyatakan sahih hadisnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, hadis berikutnya adalah hadis Abu Bakrah. Nah, ini yang lebih jelas ya. Ini yang lebih jelas. Hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya. Annahu intaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raki'un, bahwasanya beliau Abu Bakar radhiyallahu anhu berakhir kepada Nabi ketika dia bergerak menuju salat berjamaah bersama Nabi dalam kondisi Nabi ruku'. Faraka'a qabla an yasila ila saffi. Lalu rukuklah Abu Bakar tersebut sebelum sampai kepada shaf. Terus gimana caranya ke shaf tersebut? Dia berjalan dalam kondisi ruku. Ya. Jadi dia ruku dulu sebelum shaf, masuk ke shaf. Kenapa? Takut Imam Rasulullah bangkit. Ya. Fadzakara dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau
Abu Bakar radhiyallahu anhu menyebutkan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi mengatakan, zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah menambahkan semangat kepadamu, namun jangan kamu ulangi. Jangan kamu ulangi, ya, masuk sebelum shaf itu, maksudnya masuk sholat sudah takbir sebelum masuk kepada shaf. Demikian. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Zahir dari hadis ini bahwasanya sholatnya itu dianggap satu rakaat. Buktinya adalah begitu Rasulullah nyampaikan semoga Allah menambahkan, ya, setelah dapat laporan begitu, ya, Rasulullah SAW mendoakan kepadanya dan jangan diulangi, maksudnya jangan diulangi masuk ke dalam shaf dengan masuk sebelum shaf itu dengan takbir dulu, ya. Nah, Nabi SAW tidak memerintahkannya untuk mengulangi sholat atau paling tidak menambah satu rakaat, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi ini dianggap sama Nabi SAW sebagai satu rakaat dengan mendapatkan ruku, demikian, ya. Nah, berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang mengatakan, idza ji'ta wal imamu raki'un fa wada'ta yadaika ala rukbataika qabla an yarfa'a ra'sahu faqad adrakta. Apabila engkau, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, apabila engkau datang, maksudnya mendatangi salat berjamaah sementara imam ruku, lalu maka engkau letakkan kedua tanganmu pada kedua lututmu sebelum imam mengangkat kepalanya, maka sungguh engkau telah mendapatkannya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dan Baihaqi. Sahih hadisnya. Berikutnya para hamba Allah rahimani rahimakumullah, hadis dari Zaid ibnu Wahbin yang mengatakan, kharajatu ma'a Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu min darihi ilal masjid. Dahulu aku pernah keluar bersama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari rumahnya menuju masjid. Falamma tawassatna al-masjida, maka tatkala kami berada di tengah masjid, raka'al imamu, imam ruku. Fakabaru Abdullah, maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an itu bertakbir, takbiratul ihram maksudnya. Summa raka'a, kemudian dia ruku, wa raka'tu ma'ahu, dan aku ruku bersamanya. Summa masyaina raki'aini atau raki'ina, kemudian kami pun berjalan dalam kondisi ruku, hatta intahaina ila shaf, sampai kami berakhir mendapatkan shaf. Hatta rafa'al qaum ru'usahum, sampai orang-orang pun mengangkat kepala mereka. Qala falamma qadal imam, tatkala imam selesai salat, falamma qada al imamu salata, tatkala imam mengqada telah selesai, tatkala imam sudah selesai salatnya, qumtu ana, aku mau bangkit, wa ana ara lam udrik, sementara aku berpendapat aku belum mendapatkan satu rakaat tadi. Fa akhadha bi yadi, ya, Abdullahi, maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu memegang kedua tanganku, fa ajlasani, lalu mendudukkanku, wa qala innaka qad adrakta, lalu dia mengatakan sesungguhnya engkau telah mendapatkannya. Demikian. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, Tahawi dan Baihaqi. Hadisnya sahih. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, hadis berikutnya hadis Abu Umamah ibnu Sahal rahimahullah taala yang mengatakan, raaitu Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu dakhala al-masjid wan nasu ruku'un. Aku lihat Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu masuk masjid sementara orang-orang ruku'. Fama syahatta amkanahu alla yasila ila shaf wa huwa raki'un. Maka ia berjalan sampai memungkinkan baginya untuk tidak sampai ke shaf dalam kondisi ruku. Kabbara faraka'a, karena memungkinkan beliau ini untuk sampai ke shaf dalam kondisi, ya,
ruku sang imamnya, dikhawatirkan nggak bisa sampai kepada saf tersebut, maka beliau takbir. Maksudnya khawatir tertinggal rukuknya, maka Abu Zaid bin Sabit radhiyallahu an takabbara farakaah, maka beliau pun takbir masuk, yaitu takbiratul ihram, masuk salat, ya, kemudian beliau pun ruku. Summa dabba wa huwa raki'un. Kemudian beliau berjalan dalam kondisi ruku hatta wasala as-saf, sampai kepada saf, demikian. Wa fi lafdhin an Kharijah ibnu Zaid, dalam lafaz yang lain, ya, dari Kharijah ibnu Zaid, summa yu'taddu biha in wasala ila saf aw lam yasil. Kemudian, ya, hal itu dianggap, ruku itu dianggap satu rakaat walaupun dia sampai kepada saf ataupun tidak sampai, demikian. Baik, pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan tidak terhitung satu rakaat, ya, tidak terhitung satu rakaat, di mana tidak dibaca Al-Fatihah oleh orang yang masbuk tadi di belakang imam, maka tidak dihitung satu rakaat. Demikian. Ini pendapatnya Imam Bukhari, Ibnu Hazm, Taqiyuddin As-Subki dari mazhab Syafi'i, dan dikuatkan oleh Syaukani dan Al-Alamah Muallimi Al-Yamani serta yang lainnya. Dalil mereka adalah hadis Nabi SAW yang mengatakan, "Idza sami'tumul iqamata famshu ila shalah." Apabila kalian mendengarkan iqamat, maka berjalan menuju salat. Wa alaikum bisakinati wal waqar. Hendaklah kalian itu sakinah, tenang, dan waqar, berwibawa. Wala tusri'u, dan jangan buru-buru. Fama adraktum fasallu. Apa saja yang kalian dapati maka salatlah kalian. Ya, wa ma fatakum fa'timu, dan apa saja yang kalian terluputkan dari kalian maka sempurnakanlah. Hadisnya riwayat Bukhari. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Nah, mereka mengatakan bahwasanya siapa sih mendapatkan ruku namun terluputkan Al-Fatihah darinya, maka tidak sempurna sholatnya. Nah, seperti itu. Baik, wallahu ta'ala alam, pendapat yang kuat dari dua pendapat ini adalah pendapat yang pertama yang mengatakan ya didapatkan ruku itu mendapatkan satu rakaat. Wallahu ta'ala alam. Baik, ya, insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada waktu mendatang, ya. Kita cukupkan karena sudah masuk waktu salat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Kita motivasi, yuk mari kita berdonasi untuk membangun Masjid Al-Muwahhidin. Silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 71274855555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan Kode Bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.